Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Mughal adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara tahun 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuryah yang berasal dari Asia Tengah. Mughal memiliki darah Persia dan Rajput India melalui aliansi pernikahan, karena para kaisar lahir dari putri-putri Raja Persia dan Rajput. Hanya dua kaisar Mughal pertama, Barbur dan Humayun, yang sepenuhnya merupakan orang Asia Tengah, sementara Akbar adalah orang setengah Persia. Peradaban Islam di India sempat menorehkan tinta emas dan kejayaannya. Salah satunya ketika kerajaan Mughal berdiri dan tumbuh dengan pesat. Pada era tersebut, Mughal menjadi negara adikuasa dan tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Kata Mughal sebenarnya menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah. Dan meskipun Timur Leng dan semua pengikutnya menyumpahi nama itu sebagai nama musuhnya yang paling sengit. Kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Moghul juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Moghul. Di bidang arsitektur, kerajaan Moghul telah memiliki bangunan yang megah, seperti Benteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, istana yang megah di Delhi dan Lahore, serta makam-makam yang sangat mengagumkan. Hadirnya kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah yang saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Mughal adalah cabang dari dinasti Timuryah. Kekuasaan mereka makin meredup pada abad ke-18 dan kaisar terakhir dilengsarkan pada tahun 1857 dengan pendirian Kemaharajaan Britania. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Jahiruddin Muhammad Barbur atau Jahiruddin Muhammad bin Omar Sheikh adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Merupakan keturunan langsung dari Timur Leng melalui keluarga bapaknya dan juga keturunan Genghis Khan melalui keluarga ibunya. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Barbur merupakan pimpinan Mongol dari cabang dinasti Timuryah pada tahun 1526. Ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Barbur dijuluki si Macan, yang merupakan orang Turki Chagatai menurut rasnya. Barbur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah bernama Umar Mirza. Adalah penguasa Ferganadan dan ibunya bernama Kutluk Nigar Khanum. Pada awal kekuasaannya, Barbur masih mendapat rintangan dari berbagai umat Hindu dan para pengikut setia dari dinasti Lodi. Dalam upaya untuk mengusir umat Islam dari tanah India dan menetapkan aturan Hindu di India, pasukan Hindu bersatu di bawah Raja Sangram yang merupakan penguasa dari Rajput. Rana Sangram adalah penguasa Hindu yang lebih terkenal dengan panggilan Rana Sanga. Ia sangat berambisi untuk menghancurkan Barbur. Kemungkinan untuk melawan mereka bagi Mughal sangat berat. Semua orang non-muslim bergabung dengan mereka. Rana Sanga berhasil merekrut 120 orang komandan pasukan dengan 80.000 orang serdadu berkuda dan 500 serdadu bergajah yang siaga untuk bertempur. Sebelum pergi ke medan perang, Barbur bersumpah untuk tidak minum anggur lagi selama-lamanya jika Allah memberinya kemenangan. Akhirnya pertempuran pun terjadi di Kauna, dekat Agra, pada 16 Maret 1527 Masehi. Rajput bertempur dengan gagah berani,
Namun sekali lagi Barbur memperoleh kemenangan dari Raja Sanga. Si pemberani dari Rajput itu mati terbunuh. Dalam rangka memperingati kemenangan, Barbur mengganti nama tempat pertempuran dengan nama Fatehpur Sikri, yang artinya tempat kemenangan. Setelah Rajput dapat dikalahkan oleh Barbur, ia berlindung di benteng Chanderi. Barbur mengejar Rajput dan mengambil alih benteng Chanderi. Dengan kemenangan ini, Mughal sepenuhnya dapat merendahkan kebanggaan Rajput. Sementara itu, sisa-sisa bangsawan Afgan masih ada yang setia kepada keluarga Lodi. Orang-orang Afgan ini berjuang mati-matian dalam upaya untuk merebut kembali kekuasaan. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim menjadi sultan. Dinasti Lodi berusaha bangkit kembali dan menentang pemerintahan Barbur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Barbur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Dengan kemenangan-kemenangan tersebut, maka semakin mantaplah kekuasaan Barbur di pusat kota India, sehingga kerajaan Mughal telah berdiri dengan aman. Namun hanya setahun kemudian, Barbur meninggal dunia. Barbur meninggal dunia di Agra pada 26 Desember 1530 Masehi. Pada usia 48 tahun. Kekuasaannya di India berlangsung selama kurang dari 4 tahun. Selama periode ini, ia harus berjuang mati-matian dalam beberapa pertempuran besar. Selanjutnya, setelah Barbur meninggal dunia, Humayun, anak dari Barbur inilah yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan Mughal.